Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Apin Puriskirada Putri, SMBMM. Saya adalah salah satu dosen dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung. Nah, untuk kali ini kita akan masuk ke dalam mata kuliah Manajemen Strategi. Nah, dalam perkuliahan ini kita akan membahas mengenai beberapa agenda dalam 16 kali pertemuan dalam satu semester. Langsung saja kita akan bahas mengenai agenda tersebut ya. Oke. Nah, sebelum membahas mengenai agendanya, kita perkenalan terlebih dahulu. Sekali lagi, nama saya Apin Puriskirada Putri, SMBMM. Umur saya 30 tahun. Ini sedikit biodata saya. Ini nomor telepon dan email yang bisa disimpan dan bisa dikontak ketika ada pertanyaan, dipersilahkan. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit mengenai background pendidikan dan pekerjaan saya. Pendidikan saya S1 di Manajemen Bisnis Komunikasi Informatika Fakultas Bisnis, Telekomunikasi dan Media, Institut Manajemen Telkom, atau yang sekarang lebih dikenal dengan Telkom University. Kemudian, saya melanjutkan S2 saya di Magister Manajemen Universitas Bandar Lampung. Nah, untuk pekerjaan sebelum menjadi dosen di UBL, saya pernah bekerja di beberapa perusahaan. Yang pertama di tahun 2010 saya pernah bekerja di Raja Bali Citra Televisi Indonesia atau RCTI di Jakarta. Kemudian saya pernah bekerja selama 5 tahun di PT PLN Persero Distribusi Lampung. Ya, kemudian 2016 saya mulai join di Universitas Bandar Lampung sebagai dosen dan sampai dengan saat ini. Kemudian di awal tahun 2019 saya juga diangkat menjadi Direktur Pusat Publikasi dan Penerbitan di UBL sendiri. Selain bekerja sebagai dosen, saat ini saya juga berwirausaha dengan berbagai macam usaha yang saya jalankan bersama keluarga. Nah, sementara perkenalannya seperti itu. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan untuk menghubungi via WA ataupun email. Kita langsung masuk kepada agenda pertemuan untuk pembahasan dalam satu semester ini. Dalam 16 kali pertemuan, ada pertemuan UTS dan UAS, jadi total ada 14 kali pertemuan untuk materi. Kali ini pertemuan pertama atau sesi pertama adalah mengenai perkenalan dan pendahuluan, yaitu pertemuan hari ini. Kemudian pertemuan kedua adalah membahas mengenai model manajemen strategis dan hierarki strategi. Pertemuan ketiga, kita akan membahas mengenai pengambil keputusan strategis. Pertemuan keempat, membahas mengenai tanggung jawab sosial dan etika. Pertemuan kelima akan membahas mengenai pengamatan lingkungan dan analisis industri eksternal, dan pertemuan keenam untuk membahas yang internalnya. Kemudian di pertemuan ketujuh ada presentasi tugas. Kemudian di pertemuan ke-8 UTS atau ujian tengah semester. Dilanjutkan di pertemuan 9 ada perumusan strategi mengenai analisis situasi dan strategi perusahaan. Pertemuan ke-10 masih tentang perumusan strategi, tapi mengenai strategi fungsional dan bisnis. Pertemuan ke-11 ada implementasi strategi mengenai bagaimana mengorganisasikan tindakan. Kemudian pertemuan ke-12 mengenai implementasi strategis tentang bagaimana penataan staf dan pengarahan. Pertemuan ke-13 kita akan membahas mengenai evaluasi dan pengendalian. Pertemuan ke-14 kita akan membahas mengenai isu-isu strategis yang sedang tren pada saat ini. Kemudian pertemuan ke-15 adalah presentasi tugas kedua sebelum UAS, dan akhirnya pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Nah, yang perlu diingat oleh mahasiswa, seluruh mahasiswa, di sini saya sebut teman-teman saja ya, yang perlu diingat oleh teman-teman di sini, setiap tugas ini dilakukan per kelompok, dan kelompoknya tidak akan berubah dalam satu semester, ya. Nah, ini adalah referensi buku yang akan kita gunakan dalam mata kuliah manajemen strategi ini. Jadi, adalah buku yang kita gunakan yaitu Thomas Whelan and David Hanger, Strategic Management Business Policy, dan juga manajemen strategis yang versi bahasa Indonesia. Jadi ini ada versi bahasa Inggris, ada versi bahasa Indonesia. Nanti teman-teman bisa baca, ada versi online-nya, di toko buku atau di perpustakaan juga ada. Kemudian ini penilaiannya. Nah, kita akan bahas sedikit mengenai tugas. Ini adalah tugas satu yang dikerjakan oleh teman-teman sebelum UTS. Di sini kita akan bahas mengenai bagaimana membuat dokumentasi manajemen strategik seorang tokoh penting di perusahaan besar. Ya,
bagaimana sih sebenarnya tokoh-tokoh tersebut bisa membawa perusahaannya ke arah yang lebih baik atau membawa perusahaannya menjadi sukses dengan menerapkan strategi dan keputusan strategi di perusahaan tersebut, ya. Karena apa? Kita perlu terlebih dahulu menganalisa apa yang sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh yang memang sudah terbukti dan kemudian baru kita membuat, rencana strategi untuk perusahaan kita sendiri. Nah, di sini contohnya, Steve Jobs untuk Apple, Bill Gates Microsoft, Haritanu Sudibyo untuk MNC Group, Ciputra untuk Ciputra Group, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali tokoh-tokoh penting lainnya yang, sudah membawa perusahaannya menjadi sukses dengan berbagai strategi yang mereka jalankan. Nah, outline tugasnya sendiri ada 3 bab, yaitu pendahuluan, isinya adalah profil tokoh dan perusahaan, jadi profil tokoh dan juga profil dari perusahaan tersebut. Kemudian isi mengenai cara pandang tokoh tersebut, strategi yang mereka lakukan, dan program yang mereka lakukan. Kemudian, bab 3-nya adalah kesimpulan dan saran, ya. Nah, ini ini adalah inti dari perkuliahan manajemen strategis kita. Ya, di sini ada matriks strategis manajemen model. Ini, diambil dari buku Willen and Hanger. Di sini ada 4 tahapan penting. Yang pertama yaitu environmental scanning atau analisa lingkungan, baik itu internal maupun eksternal. Kemudian formulasi strategi, bagaimana membuat misi, objektif atau tujuan, strategi, policies atau kebijakan. Kemudian masuk kepada implementasi sebuah strategi. Ya, dari mulai membuat program dan melaksanakan programnya, kemudian berapa sih anggaran yang dibutuhkan atau budgetnya, sampai dengan prosedur atau kebijakan yang diambil. Nah, dan kemudian tahapan yang terakhir adalah evaluasi dan pengendalian. Sejauh mana strategi dan implementasi yang sudah kita jalankan tadi bisa membawa perusahaan kepada target yang tercapai gitu. Nanti ketika ada yang tidak tercapai, maka ada namanya feedback atau learning, di mana ada kesalahan di mana yang harus diperbaiki, gitu ya. Nah, ini materi strategis manajemen model ini ada hubungannya dengan tugas kedua yang kalian kerjakan, yang teman-teman kerjakan sebelum UAS. Ya, buatlah rencana strategis perusahaan yang belum mempunyai rencana strategis sebelumnya. Jadi bisa kita ambil dari UMKM ataupun usaha kita sendiri kalau memang teman-teman sudah punya usaha. Ya, ini harus perusahaan yang kecil yang baru berdiri yang memang belum punya rencana strategis perusahaan sebelumnya. Ya, outline-nya adalah profil perusahaan, analisis lingkungan, matriks prioritas masalah, permasalahan strategis, matriks strategis manajemen model. Nah, outline ini akan kita bahas satu persatu dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Gitu ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai model manajemen strategi, dan di setiap pertemuan kita akan ada sedikit kuis untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman teman-teman terhadap materi yang sudah disampaikan. Oke, kurang lebih untuk pertemuan pertama dan perkenalan hari ini sekian dulu. Kita akan bertemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.